Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta pelatihan kepemimpinan. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan materi terkait dengan sejarah Pancasila. Materi yang akan saya sampaikan ini adalah materi tambahan. Sebenarnya materi tambahan ini dalam arti kata untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang sejarah Pancasila. Karena di dalam agenda satu ini ada materi terkait dengan kepemimpinan Pancasila. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ibrahim Hamid, saya BDS Bara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Selatan. Bapak Ibu, para peserta pelatihan yang saya banggakan, berikut ini saya akan menyampaikan materi terkait apa yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu tentang sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila. Bapak Ibu, kita mengetahui bahwasanya Pancasila merupakan dasar negara atau sebuah ideologi ya yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan sumber daripada sumber hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Izinkan saya sebelum membuka materi ini, saya ingin berpantun. Kota Padang, kota pedagang, pedagang masuk sudah teruji. Bukan datang sembarang datang, datang untuk menyampaikan materi. Baik, kita lanjutkan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Ibrahim Hamid. Saya lahir di Jambi tanggal 24 Mei tahun 1967. Sekarang saya sebagai widyaswara ahli media di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Di dalam pembelajaran ini, nanti kita akan melakukan beberapa kegiatan. Dan dalam proses pembelajaran, saya mengambil sebuah pendapat yang dikemukakan oleh Confucius tahun 1000 atau 1400 tahun yang silam. Dalam proses belajar ada 3 hal yang perlu kita pahami berdasarkan pendapat Confucius dalam bahasa Cina tentunya. Pertama dia mengatakan ni qing ni wan qi, yang kedua dia mengatakan ni kang ni xiang, yang ketiga dia katakan ni kun chao ni cetong. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam proses belajar ini ketika kita hanya mendengarkan saja, Bapak Ibu sebagai peserta hanya mendengarkan saja, maka Bapak Ibu akan cenderung untuk lupa pada apa yang telah disampaikan. Yang kedua, ini kami siap. Ya. Artinya apa? Ketika kita memperhatikan, melihat apa yang telah disampaikan, apa yang sedang disampaikan oleh pemateri, maka mudah-mudahan Bapak Ibu akan ingat apa yang disampaikan. Ya. Yang ketiga, ini kuncinya stop. Kamu kerjakan, kamu paham. Jadi nanti dalam proses ini kita ada 3 jam pelajaran, nanti ada sesi tanya jawab, ada diskusi, dan kadang-kadang ada soal-soal atau penugasan yang diberikan oleh narasumber atau widyaswara. Apa tujuannya? Supaya kita menjadi ceto ya. Supaya ceto kenapa? Supaya kita paham apa yang telah disampaikan. Baik Bapak Ibu, tujuan pembelajaran dari Pancasila ini adalah kita peserta ya terutama akan memahami sejarah lahirnya Pancasila, kemudian peserta memahami tahapan-tahapan perumusan sampai ke pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Apa indikatornya? Yaitu peserta mampu menjelaskan proses kelahiran Pancasila, kemudian peserta mampu memberikan penjelasan atau menjelaskan perumusan Pancasila, kemudian peserta mampu menjelaskan proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Selain pandang yang akan kita sampaikan dalam materi ini adalah yang pertama adalah kelahiran Pancasila, kemudian perumusan Pancasila dan pengesahan Pancasila, di mana di sana ada peran BPUPK dalam persiapan kemerdekaan dan selanjutnya PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mempercepat pembentukan negara Republik Indonesia. Peristiwa penting ada 3 hal peristiwa penting dalam lahirnya Pancasila dan pengesahan. Yang pertama adalah pidato Soekarno 1 Juni 1945, yang kedua Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan yang ketiga pengesahan 18 Agustus 1945. Kita bicara kembali ke awal ya, tentang pembentukan BPUPK atau Badan Persiapan Kemerdekaan
Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itu diawali dengan berita yang disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang pada saat itu, Kunaiki Koiso, yang menjanjikan kemerdekaan pada wilayah jajahan Jepang, salah satunya adalah Indonesia. Berita ini disampaikan oleh Panglima Perang Jepang yang ada di Indonesia, yaitu Kumakichi Harada, yang mengumumkan tindak-tindakan apa ya yang harus kita siapkan sebagai respon dari pernyataan Perdana Menteri Kunaiki Koiso. Ada 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana dalam persiapan menerima kemerdekaan ini. Ada pertama mendirikan badan untuk menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan. Kemudian mendirikan Kenkoku Gukai atau Kenkoku Gakuin untuk membentuk calon pemimpin negara. Jadi seperti komite ya. Kemudian memperluas pembicaraan mengenai kemerdekaan. Pada saat itu ada 70 orang ya, 70 orang yang diketuai oleh regimen Video Diningrat dalam di Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam 70 orang itu terdiri dari satu badan. Dari 70 orang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah Badan Perundingan dan Kantor Tata Usaha atau Zimukyoku. Yang kedua, 1 orang Kaityo, ketua. Ketiga, 2 orang Huku Kaityo. Keempat, ada 60 orang in. Yang ketiga adalah 5 orang anggota Tubeketu ya, atau 5 orang anggota Tukubetu ya. Nah, pada sidang kedua BPUPK 10 Juli sampai dengan 17 Juli terdapat 6 orang anggota baru sehingga total anggota menjadi 76 orang. Nah, sidang pertama dilakukan tanggal 29 Mei. Ada 13 orang tanggal 29 Mei 1945, 13 orang yang berpidato. Kemudian yang tanggal 30 Mei ada 9 orang yang berpidato anggota itu. Kemudian tanggal 31 ada 14 orang lagi yang berpidato. Kemudian pada saat pembukaan perlu kita ingat ya, Ketua BPUPK Bapak Rajiman Video Diningrat mengatakan dalam pembukaan sidangnya itu, dia mengatakan kita ini akan membentuk negara, tapi dasar negara kita ini apa sebenarnya? Oleh karena itu, pidato-pidato ini bicara tentang bagaimana persiapan-persiapan termasuk mengemukakan ide-ide atau apa yang menjadi bahan sebagai dasar negara yang merdeka ini. Kemudian anggota yang berbicara tanggal 1 Juni adalah tadi yang terakhir itu tanggal 1 Juni ya, adalah yang pertama adalah AR Baswedan, kemudian AK Muzakir, Raden Otto Iskandar Dinata, Soekarno, MJ Latuharari, dan R. Soekarjo. Nah, pada kesempatan itulah pada saat tanggal 1 Juni, Soekarno mengemukakan 5 dasar negara yang diistilahkan dengan Pancasila. Oleh karena itu, 1 Juni dikenal dengan kelahiran Pancasila. Apa yang disampaikan pada saat itu? Yang pertama adalah bangsa Indonesia, kedua internasionalisme atau perikemanusiaan, ketiga mufakat dan demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima adalah ketuhanan. Ya, jadi merupakan pemikiran Soekarno inilah menjadi dasar ya atau pemikiran tentang Pancasila. Kemudian peristiwa yang kedua adalah masa reses. Masa reses itu mulailah terjadi pembentukan Pancasila yang kita kenal ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai Piagam Jakarta akhirnya. Siapa panitia 9 itu? Pertama adalah Soekarno, kedua Hatta, tiga Wahid Hasim, yang keempat Muhammad Yamin, kelima Ahmad Subarjo, enam Abikusno Cokro Suyoso, yang ketujuh A. Maramis, ke-8 A. Muzakir, dan ke-9 Agus Salim. 5 dasar
negara Indonesia merdeka tercantum dalam rancangan pembukaan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu satu, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada saat reses inilah lahirnya 5 sila yang akhirnya menjadi Piagam Jakarta. Kenapa menjadi Piagam Jakarta, Bapak Ibu? Karena pada tanggal 17 ya, ketika kita memproklamirkan ya, kita akan menyampaikan tentang dasar-dasar negara. Dasar negara ini ternyata ada informasi bahwasanya ada sekelompok orang yang tidak menyetujui, terutama Indonesia bagian timur, yang tidak menyetujui adanya 7 kata di dalam sila pertama. Oleh karena itu, ya mulailah disepakati sila itu, sila pertama berubah menjadi sila ketuhanan yang Maha Esa dengan menghilangkan 7 kata yang berisi tentang melaksanakan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi kita ulangi Bapak Ibu, kita akan masuk kepada bagaimana pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Itu pertama 10 Juli 1945 perkenalan 6 anggota baru BPUK. Jadi ditambah lagi dari yang ada ya, dari 70 menjadi 76. Kemudian kesepakatan rancangan preambel ya, pembahasan bentuk negara, tapi itu tidak selesai. Kemudian tanggal 11 Juli pembahasan wilayah teritori, pembahasan rancangan hukum dasar, keuangan, perekonomian dan pembelaan. 14 sampai 17 Juli rapat besar BPUPK membahas rancangan hukum dasar yang telah disepakati pada rancangan undang-undang dasar. Kesepakatan bentuk negara adalah republik, kesepakatan batas negara, kesepakatan rancangan undang-undang dasar yang mencakup pernyataan kemerdekaan, pembukaan undang dasar dan undang-undang dasar. Kemudian pada bulan Agustus tanggal 7 pengumuman pembentukan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Tanggal 9 Agustus Soekarno, Hatta, Regiman sebagai Ketua BPK, Dr. Soeharto, Dr. Freddy Soekarno, Letnan Kolonel Nomura, dan Miyoshi berangkat ke Saigon. Ya. Kemudian tanggal 11 Agustus Marsikal Terauchi menerima dan melantik Soekarno dan Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI. Kemudian tanggal 14 Agustus ya diumumkan susunan anggota panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Kemudian tanggal 15 Agustus Soekarno, Hatta, Soebarjo pergi ke Gunsei Kanbu guna mencari keterangan tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu, karena Jepang telah diserang sekutu. Hiroshima Nagasaki sudah dihanguskan oleh sekutu. Tapi sayangnya ketika di sana Gunsei Kanbu kosong, tidak ada orang selain penjaga. Kemudian terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Bapak Ibu, saudara-saudara tahu sejarah Rengas Dengklok, bagaimana Soekarno dan Hatta didesak oleh pemuda untuk segera memerdekakan. Bagaimana Indonesia harus diproklamirkan. Namun, saudara-saudara, tidak mudah. Soekarno dan Hatta mengatakan tidak mudah untuk memerdekakan karena negara penjajah sebelumnya bisa saja masuk kembali ke negara yang telah dijajah. Oleh karena itu, dengan kesepakatan tanggal 17 Agustus 1945 setelah semuanya berunding, maka diproklamirkanlah proklamasi kemerdekaan Indonesia yang kemudian ada perubahan dari Pancasila karena desakan dari golongan Protestan dan Katolik tentang bunyi sila pertama yang setelah saya katakan tadi, sehingga Pancasila yang sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, menghilangkan 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta yang kita bisa lihat di Piagam Jakarta. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara, sejarah bagaimana pembentukan dari persiapan kemerdekaan sehingga lahirnya Pancasila, dan tanggal 18 Agustus pengesahan Pancasila sebagai dasar negara,
dan pengusahaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat. Demikian, mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan salam Pancasila. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di materi berikutnya.